Alza Ahdira. Halo. Halo. Deketin aja mic-nya. Oh iya. Jangan malu-malu. Yang mana ini? Nah itu Siap. betul. Oke. Deketin lagi. Oke. Nah gitu. Oke, siap. Gue bantu deh. Nah, pertama kali nih soalnya. Pertama kali ya. Udik. Yo, parah. Makasih Alza Ahdira. Siap. Udah datang nih ke podcast. Berarti ini adalah kedua. Cak. Oh. Kemarin Sepul. Oke. Sekarang Alza. Spesial nih. Spesial. Nomor 2 ya. Oke. Nih sebelum gua ngobrol lebih lanjut, nih gue mau kenalin dulu nih Alza itu siapa kan? Boleh. Alza itu bisa dibilang cloningnya Fitra Eri. Wah, aduh. Om Fitra. Kenapa gue bilang gitu coba? Kenapa? Pertama lu jurnalis otomotif. Oke. Kedua, Oke. lu juga nggak nyadar kayaknya nih. Gimana? Kemeja lu kotak-kotak. Bisa. Sama kan? Tapi bener sih, gue juga baru sadar dari kotak ya. Dan baju dalam itu agak menarik tuh. Pakai kaos apa tuh? Oh ini. MotoGP ya? Iya, dari Jiro Kato. Jadi teman-teman, hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih menjadi Fitra Eri. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena Alza ini adalah jurnalis otomotif. Nah, kalian pasti penasaran dong. Ini pasti semua penasaran. Kok bisa sih Fitra Eri dapat mobil gratis gitu ya? Maksudnya benar-benar bukan dikasih ya. Bukan dikasih ya. Enak banget kan. Itu dikasih bukan dikasih, tapi dia bisa nyoba selama seminggu dan sebagainya. Itu gimana caranya nanti kita akan bahas. Kita bakalan kupas tuntas nih di sini. Cuman kita di awal itu ada yang menarik nih dari Alza. Dulu sempat ketemu tuh di DAM ya. Iya, di DAM. Nah, kita ketemu di DAM. Gue coba ngobrol-ngobrol. Zal, lu emang langsung jadi jurnalis atau gimana? Oh enggak, ternyata dia fotografer. Lu ceritain deh itu. Aduh. Pas jadi fotografer kayak gimana sih? Iya sih, jadi karena mungkin sama-sama hobi juga ya. Kayak dulu tuh memang gue suka ridingan gitu ke Lembang. Tahun berapa tuh? Anak San Morian 2016-an. Anjir, sama berarti. Oke. Ya kan? Ya zaman-zaman masih rame, belum terlalu rame kayak sekarang lah ya. Jadi gue udah seneng sama action di Lembang itu kayak gimana gitu kan. Dan waktu itu juga kebetulan kuliah di jurnalistik disuruh ada mata kuliah foto gitu kan. Jadi pendekatannya sebenarnya dari situ, selain hobi. Dan waktu itu fotografer FG di Lembang itu belum banyak gitu kan. Aslinya itu? Belum. Berarti ini termasuk pelopor enggak? Gak pelopor juga soalnya akunnya gak gede. Ya kan elunya nggak concern di situ. Ya, terus gimana? Gak concern di situ juga ya. Udah gitu 2016 karena ya udah ada kamera gini-gini segala cobalah bikin akun foto dulu namanya Sunmotret itu udah lama banget. Sunmotret. Ya kan kayak gitu. Cuman jalan sekitar kurang lebih 6 bulan dah gitu. That's it done. Udah. Itu kamera lu punya sendiri? Kamera punya sendiri waktu berarti itu. Niat dong waktu itu? Ya sekalian tugas jurnalistik juga sih. Nah habis itu kamera dijual atau enggak? Lebih ke arah kayak kameranya outdate gitu kan. Dan gitu akhirnya gue juga gak fokus buat di kamera karena mata kuliah di jurnalistik kan banyak hal yang lainnya gitu kan. Akhirnya ya tinggalin. Ditambah waktu juga udah makin sibuk gitu kan. Gitu. Semester akhir tuh? Enggak? Bukan. Ya tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Jangan-jangan lebih dari 5 tahun nih. Waduh. Itu rahasia perusahaan dong. Di sini. Jadi lu kuliah jurnalistik di nggak apa-apa sebut aja. Di Unpad angkatan 2015. Sama berarti. Iya sama. Tapi gue bukan jurnalistik. Oh apa? Di komunikasi. Oh. Cuman bukan saudara tirinya Unpad. Oh. Unpas. Kan Unpas itu Universitas Pajajaran Sunda ya. Iya bener. Wah bisa aja nih. Pajajaran Sunda bener juga ya. Kalau Unpar gimana Jong? Mirip ya itu 3 sekawan lah ya. Sekawan ya betul. Oh jadi lu justru dulu tuh di fotografer itu karena memang pertama tugas, kedua emang suka San Mori, dan akhirnya ya kalau udah gitu ya udah gitu. Nah itu San Mori sampai kapan tuh? Sampai apakah 6 bulan itu doang? Kalau San Mori sih sebenarnya sampai sekarang juga ya kayak masih suka, cuman ya paling sampai sana makan Indomie, ngeliatin orang wong, gua cabut pulang. Kalau sekarang gitu ya, lebihnya. Ngindarin razia polisi juga kan. Jangan-jangan knalpotnya brong ini.
Nah dulu kan gue juga inget sih di sekitar 2016 lah ya, 2016, 2015, 2016 gue sering sama tuh kesana. Ya. Kalau dulu tuh motor-motor yang gue inget ya, justru lebih rare daripada sekarang yang apa? Kalau yang San Mori. Kalau sekarang kan moge lah ya, atau enggak moge jadi-jadian itu loh, yang sorry nih, jangan. Gak takut nih ngebahas. Gue sih ogah ya bahasnya. Ya ini berdasarkan yang rame di TikTok ya. Bukan berdasarkan saya, bukan. Nah kan sekarang tuh rame itu tuh. Nah kalau dulu gue justru yang seingat gue lupa namanya siapa, tapi ada yang kayak misalkan ada yang pakai FXR Suzuki tuh. Ada yang pakai NSR SP. Itu banyak loh NSR SP, sekitar 2 atau 3 lah. Terus ada yang mogenya pun yang beneran moge gitu. Nah kalau dulu tuh lu sendiri kalau waktu pas San Mori itu pakai motor apa? Kalau gue dulu pakai Fiction ya Yamaha Fiction. Gue tahu nih. Kita bahas dikit ya. Jadi Alza itu sama Fiction itu udah kayak pacar. Iya kan? Dia udah kayak pacar. Diceritain semuanya di Instagram tuh ada pakai highlight loh itu. Fiction apa gitu gue lupa nama judulnya tuh. Diceritain sampai stalker nih marah nih. Ya gue kan riset dulu. Bener. Sebelum ini gue riset dulu. Gak salah kan? Gak salah. Dia dari Fictionnya itu pertama kali datang gak diapa-apain, diganti warna pelek lah. Terus akhirnya diganti warna bodinya, dipakai ngetrek juga kan? Pakai ngetrek juga dan sebagainya, itu semuanya sampai diceritain dan akhirnya dijual. Gitu. Jadi kalau misalkan ini sama pacarnya aja ya, udah punya pacar kan? Udah. Ya hati-hati. Diduain sama motornya nanti. Dia selalu curhat kayak gitu. Kau mau pacar pertamanya motor bukan aku. Ya tapi kalau cowok gitu sih ya. Ya bisa dibilang. Tapi yang menarik di sini, gue juga pakai Vega. Dari 2007 gue pakai Vega. Sampai sekarang gue bagus-bagusin. Kadang-kadang di jalan suka diajak ngobrol sama Vega. Motor gue sering diajak ngobrol. Lu gitu juga nggak? Ya kebetulan karena motor gue juga KTM Duke ya. Jadi kalau ketemu sesamanya lagi tuh minimal mah saling klaksonan gitu kan. Motor ini langka nih soalnya. Nah ya, balik lagi ke Fiction dulu nih. Waktu itu kan gue lihat tuh dari 5 tahun nggak salah ya sama Fiction. Tahu kan? Tahu kan? Parah nih. Sama Fiction 5 tahun. Itu kenapa pilih Fiction? Dan akhirnya kenapa dijual tapi di luar dari cerita yang ada di story ya. Gue pengen cerita yang sebenarnya kenapa dijual. Dari pertama aja dulu. Kenapa pilih Fiction? Biasa lah ya kalau anak SMA sekarang. Untungnya gue dulu gak nendang pintu ya. Sampai dapat motor itu gue gak nendang pintu. Karena mau Aerox itu ya. Gembut ya. Gue tuh dulu jadi gak yakin juga sama kapasitas otak, ditawarin orang tua itu sama CBR, tapi syaratnya harus masuk kuliah yang bagus gitu kan. Dulu Unpad gitu kan targetnya. Cuman gue gak yakin nih bakal bisa masuk Unpad gitu kan. Padahal masuk juga kan. Jalan Tuhan gak ada yang tahu kan. Nah itu kelas 2 tuh tiba-tiba nyokap itu nawarin tuh motor, mau apa, tapi jangan CBR, kemahalan gitu kan. Dibilang lah sama gue apa aja lah, yang penting motornya motor laki gitu kan. Karena memang dulu ada temen gue yang influence gue juga untuk ke situ gitu kan. Beli motor laki. Ya udah, satu hari gue pulang sekolah tiba-tiba ada orang sales Yamaha datang. Wah, sales Yamaha tahu aja ya. Iya. Ternyata orang tua gue tuh udah mesenin itu motor Yamaha Fiction. Waktu itu lagi Yamaha Fiction yang livery MotoGP yang Movistar itu ya? Belum, yang sebelum yang Movistar. Yang biru ya? Yang biru putih. Iya. Ya udah tuh, ya gue seneng juga karena temen gue yang influence gue ini pakai CBR Repsol. Gue pakai motor yang saingannya juga kan. Ya agak bangga gitu kan. Cuman ya akhirnya biasa lah ya, gejolak darah muda yang sekarang udah gak muda lagi. Akhirnya ya motor itu jalan lah, modif, ketemu teman-teman, akhirnya riding, touring bareng, dan akhirnya track day. Gitu. Nah kenapa dijual? Gimana ya ceritanya? Kalau dijual itu sebenarnya dibalik, ya mungkin yang di Instagram itu dibalik ceritanya itu motor indah-indah. Gue juga pernah hampir mati gara-gara motor itu. Wah, serius loh. Di Lembang gue pernah hampir kegeleng sama bus. Buset. Tanyakan Emen bukan? Tikungan 2 anak cukup. Oh, oke. Oh, di situ low side.
di belakang gua ditabrak motor gua kelempar, golosor ke depan, geleng sama bus gitu kan. Anjir. Nah itu juga yang bikin akhirnya gua gak fokus lagi di foto karena gua cedera itu kan. Dan gua jadi agak trauma juga sama San Mori or something like that-nya gitu kan. Itu satu. Kecelakaan sama motor itu tuh kayak udah banyak banget gitu. Dan akhirnya ortu gue bilang, udah bawa sial nih motor nih, jual aja. Emang ada mitos gitu sih kalau udah sering ya jatuh atau sering celaka sama satu kendaraan, katanya mending jual aja. Benar. Kasihan yang belinya ya. Waduh, semoga gak ada yang ngeliat ya. Semoga yang beli motor saya gak lihat nih. Tapi dia tahu nggak sejarah motor itu? Enggak sih. Enggak sih, ya nggak apa-apa sih itu ya. Jangan dong. Ya nggak apa-apa sih sebetulnya ya dijual, tapi harga pasar atau harga di bawah? Wah, enggak harga pasar. Modifannya itu udah lebih mahal harga modifan daripada harga jual. Buset. Ya iyalah dipakai track day nggak akan mungkin standar itu. Standar ngeyel. Nah itu dari fiction tuh. Sekarang pindah ke KTM Duk. Itu yang KTM yang Inul itu kan? Bukan. Iya kan? KTM Inul itu kan? Bukan lah. Yang niru-niru Supra itu. Bukan ya? Bukan. Lain dong. Bapak gimana sih? Soalnya kalau di Indonesia tuh lihat KTM, wah itu KTM mocin gitu. Udah gitu dikaitin sama yang Inul ya. Iya. Padahal motor India kan sekarang. Iya. Austria dong. Austria rasa India. Ya sama aja. Kalau di mobil kan ada salam satu dashboard tuh. Iya. Ini kalau KTM sama dan kawan-kawan salam satu panel. Sama kan tuh panel lampu panjang, lampu pendek tuh bisa nyala semua. Sama kayak baja. Iya, baja. Bengkelnya aja satu sama baja. Oh iya bener ya? Iya. Oh bisa tuh, jadi KTM kalau misalkan masih ada pulsa nih bajai, servis di situ bisa? Nah, bukan bajai sih sebenarnya, sekarang tuh udah kerja sama TVS ya? TVS bener. Kan bengkel yang di Bandung udah ganti sama TVS. Pas gua lagi mau servis tiba-tiba ada motor roda 3 kan, aduh. Loh, agak gimana gitu ya? Kok ada Triseda? Dia gue sempet lihat sih yang di apa tuh Abdurrahman Saleh tuh kan ada TVS tuh. Itu ternyata ada juga. Nah, itu bengkel langganan gua dulunya gitu kan. Oh. Nah, itu kenapa pilih TVS lagi? Kok jadi TVS? KTM Duk. Iya, sebenarnya nggak ada kenapa sih, kayak balik lagi kan tadi karena waktu itu masih dibiayain orang tua ngasih tahu ada motor ganteng nih, gede nih, dan mama yakin kamu gak akan kebut-kebutan pakai ini, padahal tagline-nya sudah jelas ready to race. Tapi by the way dari awal nih ternyata nyokap lah yang milihin motor, nyokap ya, pikir-pikir ya. Bener gak sih? Ini sekalian ya nyalam-nyalam buat mama gitu ya. Mama masuk TV gitu. Sebenarnya ya gitu, orang tua gue tuh percaya banget sama gue gak akan ugal-ugalan, gak akan aneh-aneh di jalan. Yang mana akhirnya gue melakukan segala macam yang kebalikannya. Maaf kalau misalnya kayak gitu. Halo mah tuh, sita aja motornya udah. Jangan dong. Tapi bener loh, emang nyokap emang suka motor juga. Kok bisa tahu KTM gitu loh? Waktu itu sih kayak lagi jalan aja ke mall gitu, lagi jalan ke mall ngelihat ada motor kayak gitu yang bukan merek Jepang, tergoda lah, tambah salesnya mungkin bagus ngomong-ngomongnya, akhirnya dibeli lah motor itu. Kuncinya salesnya ini. Kuncinya salesnya, betul. Gak dijodohin sama salesnya? Oh cowok ya? Cowok. Oh jadi pemilihan KTM Duk justru dari nyokap ya? Betul. Hebat juga ya, kalau gue mah enggak sih, kayaknya enggak, karena nggak tahu motor juga sih. Iya. Ya mudah-mudahan nyokap juga denger ya. Ya siapa tahu ada yang sales apa kayak Royal Enfield gitu ya, ngedeketin ini bagus nih buat Abai gitu. Jangan dong, udah kerja kalau suka malu ya. Oke nih, tadi kan dari fiction, dari KTM, dan akhirnya jadi jurnalis. Nah ini yang menarik nih. Nah jurnalis itu kenapa akhirnya milih jurnalis otomotif? Kan banyak tuh, ada jurnalis politik, jurnalis olahraga, jurnalis umum ya, kriminal kriminal tuh lebih menantang kan, ada investigasi dan sebagainya. Walaupun katanya orang dibunuh gitu kan. Investigasi walaupun katanya nggak akan ada lagi ya, nggak boleh. Ini bukan tentang politik kan? Nyenggol di bahaya. Ya, tapi masih wacana. Nggak jadi kok. Masih wacana. Nah, kenapa akhirnya milih jurnalis otomotif? Sebenarnya ya kalau misalnya ingat-ingat lagi ceritanya ya, bukan berdasarkan pilihan dari gue sendiri, itu tuh chosen by fate, dipilih oleh takdir kayak gitu kan. Oh. Jadi
Gini, gue waktu itu gue masuk di media itu dari tahun 2019. Gue gak usah sebut nama medianya ya, gak apa-apa ya. Nggak usah. Waktu itu medianya gue itu dia bisa dibilang baru mau migrasi dari cetak ke online. Jadi dia masih mencari orang-orang yang fondasi awal tumbal proyek. Masih nyari orang-orang kayak gitunya gitu kan. Nah, waktu itu gue wawancara karena mungkin gue jurnalistik ya easy lah ya bahasanya, mungkin kan gue kepilih di situ. Wawancara user. Kebetulan user gue itu ex orang otomotif juga. Jadi dia ngebaca profilnya gue yang gue ituin di CV, dia langsung nanya-nanya soal hal-hal otomotif kayak gitu kan. Ya mungkin itu juga yang meluluskan gue untuk bisa jadi jurnalis. Karena atasan gue waktu itu orang otomotif. Gitu. Nyambung lah. Iya, nyambung. Oh, ini suka otomotif juga nih. Betul. Nah, ini otomotifnya pas pertama masuk langsung ke motor mobil atau justru malah mobil dulu baru motor? Enggak, kayak waktu pertama masuk itu kan kita masih ngeraba-raba gitu kan, ditambah diraba-raba. Dijelupin. terus. Jadi kayak kita masih ngeraba-raba nih fondasi yang bagus ini kayak apa nih berita otomotif gitu kan. Tapi kan seiring berjalannya waktu makin banyak tuh orang yang masuk gitu kan. Akhirnya adalah satu atasan gue yang mengenalkan gue sama industri otomotif yang sebenarnya. Disitulah gue kenal kayak dunia industri mobil, industri motor, sampai ke bahkan balap kayak gitu. Jadi akhirnya berarti cakupannya mobil motor dong dari awal. Mobil motor ya. Dari awal udah udah berkecimpung di mobil motor. Betul. Ingat nggak artikel pertama kali yang akhirnya dipublish sama media lo? Apa? Artikel. Apa coba? Ngebahas apa aja? Artikel otomotif ya. Waktu itu kan kayak belum ada orang manajemen yang dekat sama industri gitu kan. Jadi gue kayak masih nulis ya ngesitat dari media luar gitu kan. Gue nulis tentang spesifikasi Ducati waktu itu. Tapi masih ini media luar. Waktu itu iya, bukan karena ngeliput sendiri gitu. Bukan. Waktu itu masih ngesitat dari media luar itu. Gue nulis spesifikasi Ducati, padahal kayak mikir juga siapa nih yang bakal baca spesifikasi Ducati kan gitu kan. Tapi ada yang baca. Wah, waktu itu kayaknya belum sih. Gak yakin gue ada yang baca. Jadi di pertama itu justru sitar ya? Ngesitat itu ngutip ya, betul. Mengutip dari media lain dulu. Nah, pertama kali akhirnya dipercaya nih sama si bosnya sama atasan. Ya. Lu langsung ngeliput deh ke mana misalkan. Itu apa? Mobil atau motor apa tuh? Jadi gini, cerita sedikit, gue sama si atasan gue ini yang memang di otomotif ini, gue ketemunya pas lagi COVID kan. Jadi masa-masa COVID 2020 itu memang dari industri itu baik motor dan mobil juga pada stop aktivitas luar kota, test ride kayak gitu. Jadi kita bertemunya itu diam-diam dan kayak banyaknya itu zoom ya waktu itu kan banyak kan peluncuran di Zoom gitu kan, begitu press conference-nya di Zoom gitu kan. Pengalaman pertamanya gua luar kota yang ngetes mobil motor itu pertama kali gue inget Honda BR-V, gue ke Semarang. BR-V yang baru tuh? BR-V yang baru. Yang dulunya nama konsepnya N7X. N7X, betul. Itu pertama kalinya gue ngetes. Itu yang pertama kali. Betul. Kalau motor? Motor tuh lebih lama lagi. Kalau motor itu gue kebetulan memang lebih deket ke Jawa Barat waktu itu. Jadi waktu motor itu gue lupa. Gue pertama kali motor itu diundang sama Astra Honda Motor AHM ngetes Vario 160 di Delta Mas. Di Delta Mas. Oke. Nah itu kalau undangan-undangan ini yang bagi yang nggak tahu nih ya, itu kan kalau undangan-undangan itu apakah media yang mengajukan diri? Enggak. Atau dapat gitu undangan? Biasanya memang udah dapat undangan aja. Jadi mungkin si PR manufakturnya juga udah punya list nih media siapa aja yang bakal diundang. Yang bakal diundang. Ya, kayak gitu. Nah, itu kan kalau kedengeran tuh asik ya. Kayak misalkan ngetes motor baru, orang lain belum nyoba, kita udah lu udah nyoba gitu. Itu sombongnya gue di sosmed kayak gitu terus. Kan? Bener kan? Bener. Flexingnya itu. Mobil dan sebagainya. Nah, itu kalau misalkan lagi ngetes, ini banyak yang tanya, bukan di gua sih sebetulnya. Banyak yang gue sempat baca tadi di Autonet Max. Terus gue sempat baca di beberapa media lainnya di Instagram. Itu kalau misalkan lu lagi ngetes, kecelakaan nih. Misalkan celaka, kegores apalah gitu. Itu gimana sih kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu gue alhamdulillah ya sejauh ini belum pernah dan jangan sampai pernah jangan sampai bahaya. Jangan bahaya. Habis gaji gue nanti.
ngegantiin. Tapi kalau gue pernah dapat cerita dari satu brand dari Korea Selatan, dia lagi ngetes mobil, crash tuh, kecelakaan tuh. Itu biasanya udah di cover asuransi sih. Oh. Asalkan jangan memang karena tingkah gitu loh. Emang karena memang ya pure lagi pure accident aja, pure lagi accident. apes gitu kan. Iya. Gitu kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya bertingkah ya mungkin ada skenario lainnya. Tapi biasanya kalau untuk berangkat kayak gitu kan kita juga udah diasuransiin yang segala macem, jadi udah safe lah kalau soal kayak gitunya. Oke. Nah berarti tadi kan lu kan udah ngetes mobil, udah ngetes motor. Itu kalau misalkan nih jurnalis baru nih, lalu kan ngetes berarti di tahun 2021 mungkin agak bebas ya, 2021 2022 lah, udah agak bebas. Nah itu biasanya dari si pihak brand itu ada syarat tertentu nggak? Ini dia harus ya kalau SIM A SIM C oke lah, udah pasti ya. Nah kalau misalkan ada kriteria tertentu nggak biar dia tuh bisa beneran boleh ngetes mobil ini atau boleh ngetes motor itu gitu? Setahu gue ya, setahu gue ya, mostly itu sebenarnya gak ada. Jadi tergantung penugasan dari pihak redaksinya aja. Oke. Kalau misalnya redaksinya misalnya si A nih, si B ini jurnalis baru tapi dia megang kanalnya otomotif. Ya kalau misalnya memang lagi ada penugasan, si B ini bisa aja berangkat, ya itu tergantung kebijakan redaksi. Tapi kalau syarat tertentu, ini pernah gue kejadian, gue ngetes CBR 250RR di Delta Mas kan. Itu si AHM itu kalau misalnya ngetesnya mau rada lebih ekstrim gitu kan, suruh bawa airpack sendiri karena mereka gak akan nyediain. Itu dimodalin media nggak? Gue sih waktu itu bawa alat gue sendiri ya. Wih, orang kaya nih. Itu airpack kan mahal, 8 juta minimal. Enggak, Pak, minjem juga tuh. Ya, pujiannya diambil lagi. Oh, jadi bukan nggak dimodalin sih, mungkin nggak dikasih fasilitas sama brand juga ya kalau masalah airpack, karena itu ukuran juga sih ya. Airpack ukuran juga gitu. Ya tergantung juga sih kayak kebijakannya si manufaktur seperti sama acaranya apa gitu kan. Oke. Oh, gue penasaran tuh ini. Kan gue lihat Kang Jay ya, Ajay, terus Ajay, Dandi, terus di vlogger lainnya ada media juga. Mas Aan kalau nggak salah. Gue tuh fans banget sama Mas Aan lo, gue tuh sebetulnya. Mas Aan, terus satu lagi siapa yang teman itu? Popo di Mas Popo. Oh, itu gue ngefans. Kok jadi ngomongin itu? Pas mau ngetes itu yang CBR 250RR, itu dia kayak dites apalah gitu loh. Kayak alat-alat kedokteran gitu loh. Gue sempat lihat. Itu apa sih? Oh, itu tuh jadi gini. Kan ibarat kata karena gini, Pak. Gue ingat waktu itu yang pas tes Honda itu, memang kita dibikinnya jadi ada 2 kloter. Oh. Gue lucu juga sih, ini gue lu bayangin, gue baru berapa kali ngetes motor, gue disimpan sama Aan, sama Popo, yang notabene udah sama siapa itu Mas Hari Kriwil. Oh, Mas Hari Kriwil yang kayak gitu kayak ini gue anak bawang disetel lagi sama orang-orang kayak gitu, ya panik dong gue. Tapi itu karena gue bawa airpack sendiri. Nah jadi si Honda itu dia ngemisahin jadi 2, ada yang tim airpack, ada yang enggak, karena safety-nya beda dong. By regulation juga beda kan. Benar. Ya lebih enak lu jatuh pakai airpack daripada lu jatuh pakai hoodie gitu kan. Iya. Nah kalau untuk tes kesehatan itu waktu itu ya untuk memastikan bahwa fit and proper gitu untuk melakukan tes kayak gitu. Karena waktu itu kalau mungkin lu pernah ngelihat si kontennya, Mas Aan aja ngetes motor itu sampai maksimal loh. Dia sampai speed 177. Bener. Iya kayak gitu. Oh, itu di tesnya tes darah gitu enggak? Tes darah enggak, tes tekanan darah kalau gue salah. Tekanan darah, jantung? Iya sama jantung. Di tesnya lumayan berat juga gitu. Gimana kalau misalkan lu kan tadi tuh dipasangin sama Mas Aan, Mas Dipo gitu ya. Nah, pas mau ngetes kan lu nervous tuh. Iya. Detak jantung lu kan makin tinggi tuh. Itu lolos kan? Itu gimana tuh? Itu gue sempet masalahin juga kayak, Mas santai aja Mas, jangan tegang Mas, gini. Jadi gue sampai dites 2 kali. Iya karena tegang itu. Iya gitu. karena tegang tadi. Itu gue belum tahu gue bakal satu tim sama Mas Aan gitu. Udah gitu gue bayangin gue disimpan di paling depan coba. Buset. Kan gue takut ini orang kenceng-kenceng di belakang gue. Overthinking langsung. Untungnya enggak sih, untungnya enggak ngehalangin lah bahasanya. Lu dapat berapa waktu itu? Gue dapet waktu itu top speed gue tuh 176, gak terlalu jauh. Terlalu jauh, itu kenceng banget itu.
Ngeri, gue lihatnya juga kan dari start sampai ada yang bendera kuning itu ya. Iya, bendera itu kan. Wah, nah, itu yang pas ngetes 176 itu gue overshoot. Overshoot. Hampir melebar ke gravel gitu. Tapi nggak apa-apa. Untungnya nggak apa-apa. Tapi kalau kayaknya accident tuh kayaknya ditandain. Ya, tandain. Wah, ini ngerusak nih gitu. Tapi gue lihat sih emang kayaknya si sirkuitnya tuh emang safety banget ya. Safety banget, itu kan memang fasilitas mereka untuk ngetes motor baru juga kan. Fasilitas rahasia sebenarnya itu. Oh, fasilitas rahasia. Iya sebenarnya. Tapi dipublish gimana dong? Ya, wah itu gue gak ngerti juga. Tapi sebenarnya itu fasilitas mereka yang nggak bisa sembarangan orang gitu kan. Tertutup. Ya flexing dong. Ya flexing. Tertutup. Bener. Ngetes motor baru kapan lagi? Gue belum, Waduh. Nantilah ya, mungkin. Nantilah. Masuk media barangkali ya. Masukin lamaran ke situ boleh nggak? Wah, ini piro. Oh, ini agen. Nah gitu kan. Tadi ngebahas ngetes motor. Iya. Kalau mobil ada yang kayak gitu juga nggak? Apa di ruangan khusus gitu nggak? Untungnya kalau mobil sebenarnya mungkin ada yang sport ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini rezekinya belum. Jadi gue banyaknya ngetesnya itu low MPV. Oke. Paling wah itu waktu itu ngetes Hyundai Ioniq 5. Itu mobil listrik jalan dari Jakarta ke Lembang. Paling mewah itu sih. Paling mewah itu. Ya. CR-V kemarin ya? CR-V itu kan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Itu skupnya Jawa Barat, tapi ya sama aja lah ngetes sama juga. Sama aja ya gitu. ngetes juga ya. Ya. Nah itu kan dari lu udah nyoba beberapa motor. Betul. Beberapa mobil. Kalau gua sendiri nih, karena udah sama ya, ya walaupun lingkupnya Jawa Barat juga gua. Kayak gua lebih ke motor. Motor A gua udah nyoba, motor B, nomor C, semuanya udah nyoba lah yang baru-baru. Iya. Tumbuh perasaan gua tuh jadi nggak mau beli loh. Karena udah nyoba ya. Motor ya udahlah nyoba kayak mungkin NMAX Turbo belum nih. Iya. Nah kayak Lexi udah nyoba dan sebagainya yang terbaru lah udah. Lah gue mau beli juga jadi nggak nafsu kalau gue ya. Gue mending kalaupun memang mau beli motor ini dalam ruang lingkup karena gue udah nyoba. Iya. Lebih gue mending udahlah RE aja deh sekalian yang gede gitu. Lu gitu juga nggak? Kalau gue sih ini ya bisa dibilang mungkin udah sering juga nyoba-nyoba gitu kan. Gue nih ngerasa sih teknologi khususnya ya mobil ya sebenarnya. Gue bakal bicara di skup mobil aja ya. Kayak mungkin udah mulai mengganggu esensi mengemudi itu sendiri gitu. Kayak misalnya pemasangan dari teknologi ADAS, Advanced Driving Assistance System gitu kan, kayak Toyota Safety Sense, yang kayak gitu Honda Sensing, Hyundai, gue lupa Hyundai Smart Sense ya. Menurut gue, ini pendapat gue pribadi ya. Udah agak mengganggu esensi dari mengemudi itu sendiri gitu kan. Kalau mengemudi itu kan kita dan setir gitu kan. Sedangkan teknologi ini tuh sebenarnya dia memberikan koreksi atau memberikan feedback balik yang mungkin kita gak butuh itu gitu kan. Yang masih bisa mungkin gua rada terima itu mungkin teknologi cruise control itu mungkin gua masih bisa terima karena dia ngebantu banget kalau misalnya kita udah capek gitu ya. Ya udah capek perjalanan jauh tuh tol Jawa tuh. Jawa tuh lurus terus kan lagu dangdut gak habis-habis beralbum-album gitu kan. Kok masa dangdut? Lagu enak itu kalau lagu enak ya. Itu kalau bisa cruise control tuh misal kita set di misalnya di 80 udah dia ngikutin apalagi pakai adaptifnya. Dia bisa ngerem mobil depan ngerem gitu kan. Ngikutin kecepatan gitu ya. Pakai lane following assist gitu kan. Tapi kalau misal teknologi lain yang kayak steering correction gitu-gitu menurut gua sih kurang srek ya. Kurang srek sama teknologi itu ya. Iya, selain itu juga kan bikin harganya upping price-nya juga naiknya tinggi gitu kan. Ini agak sedikit ke mobil nggak apa-apa lah ya. Iya. Nah, gua sering lihat kayak reviewnya Fitra Eri gitu ya dan sebagainya, Omobi dan sebagainya. Nah, katanya kalau di Indonesia itu rata-rata kalau misalkan di Thailand lah, anggap di Thailand, di Jepang atau mungkin di Eropanya itu ada fiturnya lengkap. Ya. Masuk ke sini disunat-sunatin. Emang bener tuh? Wah. Kurang kalau soal itu kayaknya gue kurang tahu ya, tapi mungkin lebih bukan disunatin, lebih ke arah fitur-fitur yang berguna atau enggak. Misalnya kayak climate control ya, itu ada ya yang dual zone climate control gitu. Pemanas kursi itu kan nggak perlu kalau di kita kalau kata gue ya. Ngapain juga gitu kan. Tropis. Kita udah panas gitu kan. Mungkin lebih ke pemilihan ya yang cocok itu apa. Sama kan ada beberapa brand juga yang dia kayak sister company gitu kan. Gak usah gue sebut lah ya brandnya apa gitu kan.
Nah di situ ada pemilihan feature, misalnya kayak lu dapetnya fiturnya ini, gua dapetnya ini. Oke, karena itu kebijakan di balik manufakturnya aja sih kalau kayak marketing gitu. Marketing ya. Karena kemungkinan mungkin di negara lain nggak ada. Nah di kitanya ada. Iya kayak gitu. Ya kayak kalau motor katanya nih kata salah satu kreator ya. Kalau di Thailand itu justru yang laku itu bebek. Ya. Di kita itu Matic katanya. Ya mungkin mirip-mirip seperti itulah ya. Ya kan kita juga kalau ngomongin tentang market itu kan kita harus ngeliat juga positioning marketnya itu kayak gimana gitu kan. Sedangkan di kita kan kalau untuk roda 2 sekarang masih tinggi yang tadi, motor-motor Matic itu tadi kan, atau Matic yang gede-gede digede-gedein itu tadi gitu kan. Akan Matic pada waktunya. Iya, akan Matic pada waktunya, benar. Lu juga nih kayaknya kalau udah kawin, udah nikah, Matic juga nih akhirnya. Yakin gua. Udah kepikiran sih sebenarnya. Iya kan? Iya, benar. Nah, kalau gua sendiri kenapa nggak mau beli? Jadi lebih ke bukan tidak merekomendasikan untuk beli ya, gua pengen. Cuman karena gue udah nyoba banyak nih, Cak. Gue udah nyoba brand apapun. Ya akhirnya gue nggak mau beli itu karena nggak mampu. Maksudnya nggak mampu tuh gue pengen semua gitu. Iya. Karena ini gue mau. Kayak gue Lexi. Lexi mau nih. Decknya rata. Mesinnya 155. Oke, mau gue. Terus lihat ke Honda. Waduh, gue lihat Stylo 160 klasik gue mau juga ya. Akhirnya ya udahlah gue nyoba aja deh dulu. Belinya mah nanti gitu. Semakin banyak komparasinya kan semakin bingung ingin gitu kan. Ingin semua gitu. Iya, cuman udah gitu sadar ngeliat dompet waduh tinggal 1.000 gitu kan. Ya kan dompet gue mampunya cuman beli RE gitu kan. Terus amin. Triumph gitu ya. Harley gitu ya. Ini dalam mimpi kan? Dalam mimpi. Nah, tadi nih semuanya udah dicoba, baik itu motor, mobil. Nah, kalau misalkan pas lagi mau ada motor baru nih atau mobil baru. Nah biasanya itu apakah dari brand itu nitipin sesuatu nggak? Maksudnya nitipin sesuatu ini fitur ini ya dicoba dong, fitur ini dicoba dong gitu suka gitu nggak? Lebih ke arah itu tuh bahasanya itu bukan nitipin ya, itu lebih ke arah apa gue lupa. Highlight. Ada bahasanya itu point of interest, point of POI gitu kan. Jadi misalnya dari kayak produk baru ya sekarang misalnya kayak NMAX Turbo gitu kan. NMAX Turbo itu kan dia menekankan pada Yamaha eCVT-nya itu kan, Yamaha Electronic CVT, udah gitu Y-Shift kan. Nah, memang si brand itu pasti mungkin nggak pasti juga, dia pasti bakal rada nekeninnya ke situ gitu. Ini nih ada fitur ini ya. Dan ditambah kan memang itu fitur yang agak cukup sophisticated ya dalam hal ini. Iya benar-benar. Oh lebih ke situnya ya. Iya. Nah jadi gitu nih guys. Kenapa kayak Fitra Eri ya dan sebagainya bisa nyoba motor ya itu ceritanya. Jadi memang dari kita anggap kita ambil Fitra Eri dulu ya. Om Fitra itu kan awal jurnalis juga, bener gak sih? Iya, jurnalis dan pembalap ya dia. Oh iya, pembalap bener. Jurnalis dan pembalap. Makanya dari itu dia akhirnya masuk ke salah satu media waktu itu ya. Salah satu media dan ada ceritanya lumayan cukup panjang ya, dan akhirnya sempat jadi trainer katanya ya. Trainer satu brand dan akhirnya punya media sendiri dan akhirnya jadi influencer. Nah, gue mau tanya nih sekarang sama lu nih. Ini sebenarnya udah ditanya dari dulu. Gue udah ajak sama Kang Jay, sama Dandi. Tapi sekarang nggak jadi mulu nih, baru sekarang nih ya. Lu ada kepikiran jadi influencer juga nggak sih? Jadi KOL gitu? Insya Allah ya. Mungkin gue lebih pengen kayak gue tuh kan seneng. Memang basicnya itu bukan karena gayanya gue reporter otomotif, tapi memang gue seneng riding yang kayak gitu. Kayak gue tuh ada beberapa channel juga di YouTube yang emang gue seneng gitu, yang soal ride and camp. Nah gue tuh pengen bikin konten-konten yang kayak gitu. Kapan? Sama seperti ketika orang mau ditanya nikah kapan, tunggu waktunya aja. Besok lusa. Amin. Ya besok lu tanya lagi, besok lusa lagi. Kalau gak Sabtu Minggu. Tapi ada ya pengen ya. Ada. Karena kalau kata gua sih, kecuali Omobi mungkin ya. Kecuali Omobi. Kalau Omobi memang di awalnya itu dia udah nge-introduce ya Motomobi ya, dia review motor sama mobil. Benar. Nah kalau Om Fitra kan dari awal itu emang jurnalis, jadi dia udah punya link gitu loh. Iya, dia udah punya linknya. Oleh linknya ya, kayak misalkan mau ke Honda, mau ke Suzuki atau mau ke siapapun brand apapun, itu dia udah punya link. Dan ketika dia udah punya media pun, ya dia tinggal ngehubungi link itu, dan pas dia mau bikin channel pribadi pun ya. Nyambi gitu loh. Iya, nyambi benar. Nah, lu kan juga bisa tuh. Cuman memang lu medianya bukan sendiri sih ya. Iya, maksudnya kan gue di sini juga masih ada di institusi betul, kan. Betul. Cuman mungkin memang bisa kalau misalnya kayak
ketika liputan misalnya gue test ride atau test drive gitu kan, bisa aja gue menciptakan konten untuk untuk media gue, bisa juga gue untuk si media gue sendiri. Boleh nggak sih? Boleh aja. Memang atasan gue juga nyuruhnya kayak gitu. Ya tuh atasan aja udah nyuruh. Ya cuman itulah Pak, masih ngebagi waktu sehari aja udah bebannya berat gitu kan, ibarat apalagi kata ditambah sama yang pribadi ya. Iya kayak gitu sebenarnya. Oke, nah tadi kan motor banyak lah ya yang baru ya untuk sekarang ya. Kayak kemarin tuh gue Honda Beat. Ya Honda Beat. Nah Honda Beat 2024 tuh. Iya. Nah menurut lu sendiri nih, dari perubahan Honda Beat yang sebelumnya yang Deluxe yang 2020 kalau nggak salah ya, sama yang sekarang perubahannya menurut lu gimana? Pendapat seorang jurnalis. Sebenarnya jujur gue agak bingung sih ya kalau misalnya ngebahas si spesifikasinya gitu ya, karena pas gue ngelihat gak beda jauh ya sebenarnya ya. Gak beda jauh. Mungkin lebih ke desain aja kali ya. Desain. Tapi kan dia jatuhnya bukan major change, dia minor juga facelift kan. Facelift kan sebenarnya. Dia gak terlalu membawa. Kalau gue gak salah yang Beat Street itu ukuran bannya tuh naik 1 gitu kan. Enggak, turun. Jadi 12 inci dia. Turun. Jadi kayak Genio sama Scoopy. Ya, jadi perubahan-perubahannya itu bukan kayak yang kalau misalnya orang itu kan sukanya biasanya yang perubahan gede, bodinya berubah. Ini hanya kosmetik mungkin ya. Kosmetik, benar. Kalau bahasa Fitra ini gitu. Ya, bahasa kosmetik lah kosmetik ya. Strippingnya diganti ya, gitu kan. Lampunya agak sedikit ganti. Ya. Cuma memang kalau gue lihat ya yang si Honda ini ya, ada yang menarik ya. Kalau lu sadar nih ya. Iya. Coba nih gue agak tes nih ya. Dari awal ADV muncul yang 160, terus PCX 160. Ya. Terus ada lagi Vario 160 dan sekarang adalah yang Beat. Ya. Itu ada satu kesamaan loh kalau lu sadar. Bagaimana ini? Dan mungkin ini jadi bahasa desain barunya Honda ya. Mungkin. Apa coba? ESAF bukan. Itu kan ADV nggak pakai ESAF. Oh ya, ADV nggak pakai ESAF. Ya. Terus PCX nggak pakai. Kosmetik bukan. Ada. Apa coba? Kok jadi tebak-tebakan sih? ini mungkin gue lihat sih beberapa influencer lain belum ada yang ngebahas ini. Tapi gue pas lihat loh kok ini mirip ya. Apa coba? Gue curiga nih yang kemarin dibahas sama point of interestnya Honda Beat nih. Behel ya? Bukan. Salah juga. Waduh. Kalau behel kan dia ganti jadi plastik. Iya, behel. Polipropilen ya kalau salah ya. Yang katanya nurunin weights-nya. Oke deh gue kasih tahu nih. Bagian bodi samping depan kiri kanan. Itu dia ada bodi yang bentuknya segi 6 gitu. Itu di ADV ada loh. ADV ada, PCX ada, terus Vario 160 ada, dan akhirnya di Beat Street juga dia, di Beat juga dia ada. Mungkin kalau di mobil itu kayak Tiger Nose-nya Kia. Atau Dynamic Shield-nya Mitsubishi atau Honda apalah gitu. Kayaknya gitu. Mungkin ya. Ini kayaknya si Honda emang mau bikin bahasa desainnya seperti itu. Iya. Nah. Tapi itu slikeless banget loh, maksudnya gak terlalu kelihatan loh. Emang. Ini matanya tajam. Cocok jadi jurnalis gak? Cocok ya? Masukin. Ya gue pas lihat loh mirip bener, dan beberapa ada satu influencer yang nyadar, gue lupa ya namanya siapa. Yang lainnya enggak gitu. Danielnya dilewat-lewat aja bagian itu lewat. Pas gue lihat, oh ini sama. Dan bener sama emang. Bentuknya tuh mirip banget. Nanti kita coba cek nih, kan Honda nih katanya bakal luncurin motor lagi kan. Iya bener, tahun ini mau luncurin motor lagi. Kita coba cek ya. Iya, kita coba cek. Ada gak tuh? Ada gak yang desain itu lagi? Kalau ada, bener. Kalau ada Bapak jadi jurnalis. Boleh lah, Bonifiro. Gue balikin. Nah tadi Beat, gue sih yang bukan menyayangkan sih. Beat ini perubahannya gue kalau dari pribadi gue, oke, walaupun netizen ada yang nggak suka di bagian belakangnya. Katanya itu jadi kotak, dulu kan sipit jadi kotak, mirip Supra GTR kalau kata gue, malah tuh belakangnya tuh. Cuman yang perubahan positif gue justru di Beat Street. Kenapa tuh? Beat Street ya harusnya Beat Street ya gitu, bukan cuman telanjang di bagian. Bukan cuman telanjang di depan doang. Stangnya doang, tapi dia bannya jadi lebih tinggi. Jadi crossovernya tuh kerasa gitu. Crossover. Kayak Suzuki Address yang crossover tuh. Address atau apa sih? Next ya? Next crossover. Dia kan bannya juga beda. Pakai ban pacul. Ada kotak. Ada kotak gitu. Nah harusnya gitu. Ban multipurpose ya. Nah si Beat Street juga bagus. Cuman yang agak disayangkan di Beat itu, gue anehnya tuh kenapa alarmnya cuman ada di versi yang non keyless itu aja gue.
Oh iya, tapi dia pakai keyless kan Pakai sebenarnya. keyless kan, yang terbaru pakai keyless. Iya. Cuman nggak ada alarmnya ternyata. Kenapa? Nah itu. Padahal kan tombolnya tuh biasanya di keyless. Justru itu iya, di keyless kan ada di keyless itu kan. Iya biasanya. Kenapa? Apakah menekan harga? Itu Beat udah mau 20 juta loh sekarang. Nah itu dia. Dulu kan 16, 17, Iya. 18, sekarang udah 20 juta. Itu aja yang menyayangkan sih gua. Jadi mungkin hal positioning price-nya jadi agak tinggi juga kan sebenarnya mungkin positifnya pengen nekan harga Iya. mungkin ya. Dan pilihannya kan jadi banyak sama CBS, Deluxe, Iya. keyless, Deluxe non keyless, CBS, Street sama itu 5 nggak usah ada 5 varian deh. Iya. Itu aja sih gue yang aduh sayang kenapa nggak jadi apa namanya nggak pakai alarm juga. Iya. Kalau menurut lu gimana nih, Beat Street setelah kerusuhan oke atau yes or no? Gimana ya, kalau gua tuh gini, kalau gua jujur tuh gua tuh kurang suka motor yang bentukannya itu kayak dipaksa crossover. Oh, oke. Beat Streetnya berarti yang kurang suka. Bukan kurang suka ya. Jadi gua gak suka, mungkin lebih karena komitmen ya. Kayak gua tuh kurang, ini gua ya, bukan pendapatnya perusahaan ya. Oke. Gue tuh kurang suka segala sesuatu yang dipaksakan jadi kayak crossover, tapi perubahannya setengah-setengah. Oke. Gitu. Karena menurut gue kalau misalnya memang mau berubah jati diri, ubah dong semuanya dong. Semuanya benar. Kayak Oke. gitu. Jadi lebih ke situnya ya. Iya, lebih ke arah komitmennya lah gitu untuk ini. Nah, tapi yang bagian seru dari Beat sebetulnya ya kemarin, selain motornya, kalau kata gue sih perubahannya positif kalau kata gue. Dan itu ada kalau nggak salah jadi lebih ringan 30 kg karena behel itu Iya, kan. behel. Sama selahannya nggak ada. Oh iya, selahannya. Ya kan nggak ada kan di Iya, Beat iya, Deluxe. iya. Kalau Beat yang CBS itu masih ada, yang Iya. paling terendah. Nah, yang paling menarik, bukan paling menarik ya, yang rame justru selain motornya itu isunya, bro. Gua tahu nih mau ngalihinnya Tahu kan? kemana nih. Beat muncul, Tiba-tiba kami suka turbo. Kok tiba-tiba muncul. Oh, mau tiba-tiba muncul, gua nih turbo apaan gitu kan? Iya. Muncullah NMAX Turbo. Wah, gua kira tuh yang muncul bukan NMAX sih. Bener, gue pikirnya ini turbo apa Gitu kan turbo. kan. Tuh, emang gue jujur sih, Garput Tala, betul kan Garput Tala kan? Iya. Kan 3 Garput Tala itu emang secara marketing gue jujur keren sih. Iya. Karena dia bikin penasaran kan. Ya. Kenapa nggak semua orang nggak nyangkanya NMAX? Emang ada beberapa yang nyangka NMAX. Iya. Karena apa? Karena Beat keluar kan CC 110 ya. Iya. Tiba-tiba Yamaha muncul nih. Cuman memang yang agak bikin bingung ini, bahkan gue sendiri ya, gue bingungnya kan tagline-nya itu make your heart skip a beat. Nah, gitu. Ingat gak tuh? Iya, Kayak, ingat gue. Bahkan gue berapa kali ini ngonfirmasi nih ke si orang dealer nih, apaan nih make your heart skip a beat? Masalahnya beat itu baru muncul. Bener, gitu itu rame kan. banget sih. Itu rame banget parah Kayak sih. apakah Garputala kepanasan gitu atau gimana? Kan jadinya gitu kan. Iya. Berarti kalau gua bukan orang Honda ya. Iya. Gua netral di sini. Iya. Tapi kalau gue lihat kalau misalkan ada yang bilang Honda kepanasan, menurut gue itu lebih ke salah sih. Karena Yamaha kepanasan. Iya, Yamaha kepanasan, sorry, Yamaha kepanasan. Menurut saya sih gue salah. Karena apa? Karena kan yang di Beat lu ada yang sadar nggak di Honda Beat penulisannya? Gak ya? Ya. Nah, ini jurnalis lagi nih gue nih kayaknya nih. Cocok lagi nih. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Jadi gini, di Honda Beat Ya. itu kan penulisannya B-nya gede, Oh E-nya iya. kecil, AT-nya gede. Karena ya. Beat itu B automatic sebetulnya B kan. automatic, yes. B automatic. Tapi kalau yang di itu kan beatnya itu beat dentuman. Beat itu lebih ke apa? Beat beat musik. Ya, lebih ke arah Skip beat beat musik. dentuman yes, kan kalau ya. yang di Yamaha. Menurut gua sih enggak sih kalau menurut gua ya. Tapi kalau misalkan Hondanya kepanasan ya nggak tahu ya. Ya itu. Cuma kalau menurut gua enggak sih kalau Netizen gitu. sih, gue Ya kan kayak sih. netizen tuh kan banyak banget ini. Ngarahin Apa gitu nih? ya. Kenapa nih kayak gini nih? Makanya dari itu gue pikir yang keluar itu Mio 125 Turbo gue bilangnya. Iya, kan ditambah lagi kan katanya kalau misalnya mungkin dengan cocok logi yang tadi skip a bit, artinya kan dia motor yang setara dong. Betul. Bukan bener. yang sedangkan yang satu kan dia Matic apa namanya CC 110. 110, satu lagi Matic entry yang level lah ya. Iya, Matic entry level, sedangkan yang satu kan ya sebut aja lah ya Matic Big Scoot gitu big kan. Scoot lah, kalau itu udah Big Scoot. Beda 155. dong, Iya makanya maksudnya. gak nyangka. Gak nyangka. Iya benar, gue gak nyangka juga. Dan itu pertama kali yang gak nyangka itu adalah ternyata NMAX. Iya. Dan yang kedua turbonya ini yang gak nyangka gue. Iya. Nah awal prediksi gue nih, gue sempat bikin kontennya juga. Awal prediksi gue, kirain gue itu turbonya itu lebih ke kayak elektrikal yang kayak di Pajio.
Oh. Pajero kan dia kena boost dulu tuh di detik awal Iya, sampai hybrid. 3 detik hybrid Iya, kan. sistem hybridnya itu. Nah, gua kira tuh mungkin kalau ini dijadiin benar mungkin Iya. miripnya justru ke Porsche Taycan mungkin Iya, iya, yang iya. listrik itu. Yang boostingnya dari berdasarkan motor elektrik motor ya. elektrik. Iya. Nah, gua kira tuh itu. Jadi Iya. mungkin kalau di Pajero kan dia harus nunggu dulu tuh, berhenti dulu, baru setelah berhenti ya SSS-nya itu Iya, iya, iya. aktif, pas awal baru kena boost 3 Iya, detik. iya, iya, iya. Gua kira itu di NMAX yang baru bakalan segitu juga, tapi bebas kita pakainya kapan aja gitu. Gue juga bingung. Gue tadinya tuh ngeprediksi yang jelas nih turbo kan. Turbo itu kan kita bicara tentang mesin yang naturally aspirated yang dikasih boosting Betul, dari ini boosting kan. udara. Yang ada keongnya itu kan. Rasanya nggak mungkin motor ya bahasanya Matic itu apa si NMAX itu kan sebenarnya bukan Matic yang high level juga Betul, kan. betul, Karena bukan. Yamaha punya X-Max kan. Betul. X-Max pakai turbo oke lah masih bisa Iya, iya. dipertimbangkan. NMAX pakai turbo. Harganya mau harganya berapa, mau berapa? coy? Itu sama kayak motor 150 dipasangin mesin 4 silinder menurut Iya, gua. bener. Absurd kalau misalnya ngebahasnya turbo. Gue yakin pasti ada nih teknologi lainnya nih. Gue sempat mikir juga tadi hybrid nih kayaknya nih. Teknologi listrik gitu ya. Mengingat kalau di mobil itu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mesinnya hybrid itu dia pasti turunan dari mobil yang udah ada. Betul. Ambil Iya, contoh. benar. Ambil contoh Yaris Cross. Yaris Cross kan dia menggunakan teknologi hybrid kan. Gue yakin nanti pasti Turunannya ke bawahnya. Avanza atau Veloz mungkin menggunakan mesin yang sama. Betul. Gitu kan. Nah, makanya gue mikir hybrid karena Villano sama Fazio kan udah menggunakan teknologi hybrid kan. Hybrid nih palingan. Ternyata Transmisi. coy mainannya. Ya kalau di mobil sih itu overdrive ya. Overdrive ya. Kalau di mobil itu overdrive, kalau di ternyata dan bukan saingan sih, lebih ke tetangganya lah ya. Iya. Suzuki ternyata udah punya ya dari dulu ya. Iya, teknologi yang hampir sama kan, identik kan Identik, katanya. mirip lah ya. Iya, mirip-mirip. Mirip banget. Dan kalau nggak salah namanya juga hampir mirip, SCVT. Oh iya, yang satu S, yang satu J. Iya, beda huruf depannya doang. Iya. Tapi kalau menurut gue pribadi nih ya, menurut gue pribadi sih kalau misalkan ini lebih ke sensasi, yes. Iya. Oke, sensasi turbo, oke lah. Iya. Yes. Tapi kalau misalkan memang ini diidentikan dengan Turbo. motor yang turbo, Iya. gua no sih. Karena ya itu tadi, karena Iya. mesinnya harusnya NA Iya. yang diambil ya dikasih udara ke ban, Dimasukin udara, di-combine sama bensin, jadinya lebih ya mungkin harusnya kan ada Ada boosting kan, juga iya. kan. Nah, kalau kata gua ya bukan gimmick sih kalau kedua ini, karena teknologinya lumayan oke juga ya. Iya, Itu di motor baru sekarang lah. Sebelumnya Suzuki kan udah ditinggalin kan. Iya. Di motor yang baru sekarang. Tapi kalau menurut gue sih, kalau dalam bahasa marketing ini gue setuju. Kan teknologi yang dikenalkan itu bisa dibilang sophisticated ya. Betul. Apa benar-benar ahead of time ya. Maksudnya saat brand lain belum bikin dia udah itu. memperkenalkan. Betul. Ditambah NMAX itu kan produk backbone-nya. Yes. Jadi disitulah dia cerdasnya memperkenalkan teknologi baru pada motor yang emang penjualannya itu tinggi. Tinggi, bener. Gitu. Kalau kata gue sih ya NMAX bisa dibilang jadi standar baru. Ya bisa jadi standar baru. Standar baru, karena kalau misalkan ini si NMAX Turbo ini laku, Iya. keras nih yang versi turbonya aja, Iya. yang versi terendah. Turbo kan ada tuh, Iya. yang speedometernya belum TFT. Iya yang kayak gitu. Turbonya doang. Iya. Kalau ini bisa laku, kalau kata gua ya brand lain mungkin akan jadi Mencoba untuk mereplikasi bikin. yang sama. Karena Benar. standarnya jadi itu. Iya. Kayak misalkan Honda dulu, gua udah beberapa kali di review ya bilang kenapa NMAX bisa laku. Iya. Selain bentuk, kalau kata gua gara-gara ban. Iya. Karena di pasar Indonesia itu suka banget sama motor-motor ban yang gambot, Iya benar. gede. Kan NMAX dari awal, dari 2016 udah ngeluarin NMAX yang Bannya. 13 inci bannya gede. Iya, bannya gede benar. Nah, sekarang kan PCX kan dia motornya gede tapi bannya kecil. Iya. Dan akhirnya kan sekarang malah jadi gede kan. Iya. Nah, mungkin nanti brand lain juga kayak sih bakalan ngikut gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita bicara soal teknologi gitu ya, Honda juga kan pernah melakukan hal yang sama dengan gue lupa HSTC ya, Honda ya. Selectable Torque Control gitu kan. Cuman mungkin karena dia gak menggunakan point of interest-nya itu, Nah, jadi gak terlalu masif sih Iya, teknologi iya, itu iya, gitu iya, kan. iya, Bahkan benar. mungkin bisa jadi orang nggak tahu ada ada HSTC di teknologi itu, motornya. benar. Padahal di Matic 160-nya kan ada tuh. Iya, benar. Di ADV ada, di PCX ada. Iya. Vario ada nggak sih? Enggak ya? Kayaknya Vario enggak deh sih Enggak ya? gua. Jadi Vario lagi PCX PCX sama sama ADV. ADV doang. Iya, Padahal itu benar. ada. Dan itu menurut Iya. gue sih
untuk digunain sehari-hari oke. Iya, track control loh. Maksudnya gue ngetes motor itu ya waktu itu di Delta Mas itu pas lagi dalam hujan, kondisi hujan, dan emang bener gak selip itu motor tuh pas lagi dipakai nikung-nikung kayak gitu. Itu bener-bener. Ya harusnya mungkin ke depan nanti Honda kalau ada fitur yang menarik itu harusnya lebih digemorin lagi ya. Bener. Nah, bisa lah sama kita lah minta tolong. Maksudnya minta tolong digemorin. Itu kan positif. Dipanasin. Iya, positif kan. Bener. Itu kan bukan sesuatu hal yang jelek. Itu justru fitur yang bagus kalau. Iya, memperkenalkan teknologi baru gitu kan. Bener. Nah, oke, tadi itu NMAX. Nah, dari NMAX kan kalau nggak salah jadi ada 5 varian juga ya. 5 atau 4, 5 kalau nggak salah. 5 varian juga ya. Kalau menurut gua di varian yang terendahnya itu kan dia nggak ada turbo. Iya. Cuman rubah desainnya doang. Cuman rubah bentuk si itu yang tadi kata Om Fitra itu kosmetiknya lah ya. Kosmetiknya lah. Mesinnya mesin generasi ketiga VVA yang dipakai Lexi yang terbaru 155. Kalau kata gue sih mending ya kalau buat pembeli nih yang mau beli, gue mending ngambil yang versi turbo tapi yang nggak pakai TFT. Itu udah semua kata gue. TFT itu paling tinggi ya, tipe tertinggi. Tertinggi yang apa sih, kok juga lupa. Yang ada navigasi Garmin bukan? Tag gitulah. Iya, yang ada Garmin. Iya, yang ada navigasi Garmin. Itu kan yang ada yang navigasi Garmin tuh. Iya. TechMax betul. Iya, TechMax. Nah, yang TechMax. Kalau gue yang di bawahnya aja. Jadi ada turbo tapi speedometernya biasa. Iya, nah, itu menurut gue lebih value for money-nya lebih oke lah. Tapi itu yang ada udah ada turbo ya? Udah ada turbo. Udah ICVT sama YCVT itu tadi ya? Udah ada, cuman memang bedanya di speedometernya aja. Iya sih. Nah, kalau kata gue sih itu lebih menarik ya. Dari positioning price-nya juga kan. Price juga soalnya kan NMAX yang baru sekarang berapa? 45 loh. Lumayan loh. Wah, itu udah mau nyerempet motor X-Max second. Bener. Nah, banyak yang bandingin itu tuh. Iya. Mending X-Max second apa NMAX turbo? Benar. Itu agak dilema sih ya. Iya, kalau buat yang suka cepet pasti ngambilnya X-Max. X-Max sih kalau cepat. Cuman ya balik lagi itu ke pasar ya. Kita lihat aja, gue juga penasaran. Kita lihat 3 bulan ke depan. Kita lihat 3 bulan ke depan penjualannya gimana. Penjualannya kayak gimana. Kalau prediksi gue kayaknya bakalan lebih banyak ngambil yang turbo tapi speedometernya biasa. Iya. Kalau kata gue gitu. Nah, kita tinggalkan NMAX. Oke, kita tinggalkan. Ini banyak nih motor baru nih kebetulan. Nah, yang kedua itu ada di CF Moto. Nah, ini CF Moto kata gue salah satu brand yang lumayan kalau di bola tuh kuda hitam ya kayaknya ya. Iya, Iya, kuda hitam bener. Nah, karena dia tiap ngeluarin motor itu kata gue sih menarik dan itu udah bukan ngebantah ya, udah ngilangin yang namanya stigma masyarakat sama Mochin itu niru. Iya. Benelli, CF Moto, W Moto, apalagi ya, banyak lah ya. Celis, Kiway. Kalau ngomongin yang motor listriknya gitu ya. Ya, Celis, Kiway itu kan. Nah, itu menurut gue sih dia ngeluarin motor udah bener-bener nggak niru loh sejak sekarang. Kalau dulu kan ya KTM kayak motor lu tuh KTM. Ini niru Supra, Asia Grand Sanex gitu kan. dulu. Gue juga punya Sanex tuh dulu tuh. Gue pernah pakai Tosa. Oh, Tosa. Iya. Tosa yang kayak Supra X itu. Iya, emang kan waktu itu banyak ya motor-motor tiruan kayak gitu. Nah, itu dan menurut gue sih ini CF Moto, aduh gue lupa lagi CF Moto apa ya yang baru yang kayak Scoopy tuh ada. Iya, CF Moto. Itu loh gue lupa lagi. 19 jutaan ya harganya. 19 jutaan loh. Lumayan tuh. Ya dan satu lagi yang CF Moto 450 itu yang kayak Rebel. Iya. Yang gue suka itu yang Papio. Nah, itu lucu Papio. Itu lucu kayak Minion, lampunya bulat gitu kan. Kalau yang awal kan dia muncul versi Cafe Racer ya. Iya. Kalau sekarang dia lebih ke bukan tracker sih, apa ya? Di tracker dia. Motor kecil dia tuh sebenarnya. Ya? Lucu dia. 125 cc ya? 125 cc. Aduh, Papio. Nah, kalau dulu yang pas awal muncul mungkin ini nggak laku ya atau nggak apa-apa. Iya. Ada layarnya itu loh kan? Oh iya, yang layar di sampingnya, yang sampingnya. animatednya itu ya. Pixel itu kan, animated pixel. Kok sekarang kayaknya dia nggak di hide lagi ya? Iya, mungkin buat apa gitu. Kalau gue sih, selain kosmetik tadi, buat apa juga gitu lah, kan ada layar di situ gitu kan. Ngapain juga gitu ya? Iya, udah kayak reklame berjalan. Iya. Ya mungkin kalau misalkan ada yang mau masang iklan di situ kan bisa. Ya barangkali. Udah cocok nih jadi salesnya CF Moto. Ya boleh dong rekrut saya. Ya itulah ya. Jadi motor-motor baru di Indonesia mungkin sekarang ya kalau kata gue sih lebih variatif lah ya. Betul. Lebih banyak pilihan. Iya. Jadi nggak gimana? Kedepannya juga mungkin pasti bakal banyak lagi yang lebih teknologi lebih advance lagi. Dan
Ya kemarin Beat. Jadi nggak cuman kita tuh disuguhin Honda lagi, Yamaha lagi. Yeah. Sekarang kan ada CF Moto, ada Kiwi. Apalagi mereka ngejual itu justru unik yang kayak Benelli gua. Iya. Dia uniknya itu dari segi desain mungkin mereka nggak terlalu concern ya. Kayak PE aja. Patagonian Eagle tuh. Dia ngejualnya suara loh. Tapi dia laku laku keras itu. Dan akhirnya dia jadi motor custom kan, diapa-apain cuman suaranya tuh udah 2 silinder udah kayak 4 silinder, 3 silinder. Gue sih berharap brandnya gue sih KTM sih untuk kembali berjaya. Ini KTM gimana? Apa kabar? Wah gak tahu. Gue sempat kecewa tuh sama KTM yang pas motornya itu desainnya perindapan banget itu. Oh kan. iya. Lu bayangin gitu kayak RC 200 yang sporty, tampilannya Moto3 banget gitu kan, tiba-tiba bentuk tameng depannya lebar gitu. Buset, KTM. Ya itu udah kayak perindapan ya jadinya motor. Iya, tinggal dikasih payung aja udah jadi, udah gitu. Kasih payung sama kasih itu loh yang di belakang yang kayak ada pelindung besi itu loh. Iya, kayak gitu. Udah gitu main di film helikopter. Udah jadi motor India banget. Ya, begitulah ya. Motor-motor baru ya menurut gua sih mudah-mudahan ke depan lah nggak cuman cuman 2 brand itu aja ya. Benar. Karena ya 2 brand itu ya udah nggak diraguin lagi lah secara kualitas desain oke, laku juga. Yang gua tunggu tuh sampai sekarang Suzuki sih. Oh bener Suzuki aduh. Kemarin kan dia udah ngeluarin Avenis. Ya. Oke, terus ya penjualannya biasa lah ya. Iya, itu apa namanya Matic 125 cc bentuknya Burkman 125. Burkman 125 iX. Dan ternyata di Bandung laku loh itu. Oh iya. Gua kan sempat ngobrol sama salesnya tuh. Iya. Gua tanya kan, gimana nih Suzuki Burkman? Itu tiap hari minimal pengiriman 2 atau 1 ada katanya. Ngeri. Cuman gue jarang lihat ya. Agak gaib juga di jalannya. Agak gaib juga. Gue cuman lihat sekali kalinya gue lihat di Bandung tuh ada sekali. Tapi katanya dia laku loh, kata dia laku. Iya, memang gimana ya? Kalau Burkman 125 itu menurut gua ganteng tuh motor. Emang tapi ganteng bannya kenapa kecil gitu kan? Orang keker berotot. Bannya kecil. Kakinya kecil gitu ya, olahraga gitu kan. Kayak gede badan dari sini doang ya. Oh, aduh. Ini Suzuki lah kita tunggu lagi lah ya. Iya. Udah gitu waktu yang GSX juga dia milih untuk masukin 250 SF ya kan. Betul. Itu yang India gitu kan. Lagi-lagi. Gue bukan sentimen tapi kenapa gitu kan. Sedangkan dia juga punya produk GSX 250R yang emang dari Jepang. Kenapa dia gak masukin itu? Nah. Ya. Malah sama satu lagi dia masukin yang motor touringnya apa ya? Vistrom. Oh, Vistrom 250 itu bagus. Itu bagus sih, cuman jarang lihat ya gue ya. Jarang banyak sih sebenarnya itu motor soalnya itu untuk menjadi lawannya dari Versys 250 itu udah. Iya benar-benar. Saingannya nggak ada lagi ya? Iya head to head sama ada KTM tapi 390. Iya 390 dia terlalu gede gitu kan. Honda nggak punya kan? Nggak ada ya Honda ya? Honda nggak ngeluarin. CBX. Tapi 150. Iya. Cuman gue menarik yang di CBX 150 itu nggak ada saingannya loh dia. Siapa coba? Ya gue pikir Yamaha bakal ngeluncurin kan. Enggak ya ternyata kan? Ternyata enggak, dia ngediemin. Tracer kalau nggak salah Yamaha punya ya? Tracer tapi kan buat pasar Amerika ya? Selatan dia. Waduh, padahal kalau masukin yang versi 150 aja kayaknya. Tapi kalau sama CBX jujur gue pasti beli CBX itu CB 500 yang cc-nya dikecilin sih. Karena kalau dilihat CB 500X ya mirip sih, mukanya mirip-mirip. Mirip benar. Aduh, nah itu ya kalau udah ngomongin motor, wah, udahlah. Apalagi nih seorang jurnalis yang kemana-mana aksesnya gampang, jadi gitu. Rahasia Fitra itu ternyata ini. Karena kalau misalkan mungkin Om Fitra kalau nggak jadi jurnalis dulu ya nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Tapi ini kansnya ada. Nah kalau buat teman-teman yang misalkan nggak pernah jadi jurnalis, terus pengen masuk ke dunia otomotif ya bisa sebetulnya. Cuman memang effortnya harus lebih tinggi ya kayak saya. Gitu. Yeah. Ini dari 2016 gua tuh. 2016 berkecimpung ini dan akhirnya ya dapat metik buahnya itu ya sekitar 2020 lah. Ya sama lah ya kayak kan gue juga dari 2019 karena kita sama-sama masih dalam proses belajar. Kita sama belajar. Dan yang pasti walaupun gue bukan jurnalis, ya jurnalis kita tetap friend kan bro. Tetap friend. Dah. Gak ada yang lain-lain lah ya. Gak ada aman. Oke, Alza, thank you banget nih. Siap. Udah datang ngobrol kita lama loh ini. Lumayan loh. Iya kaget gue juga. Kaget gue aja. Gak apa-apa nih pulang jam segini. Aman ya. Aman. Pokoknya thank you banget. Udah bisa datang ke sini. Dan satu lagi gue lupa. Gue apresiasi ke NMAX. Ya. Kenapa coba? Kenapa? Akhirnya lampu sennya LED.
Gue udah nunggu tuh dari yang awal facelift, yang baru kok nggak LED ini, PC gue udah LED nih dan akhirnya full LED. Akhirnya ya lampunya juga LED betul, kan. Gue tinggal nunggu satu lagi. R15 sama Vision gantilah lampu sennya lah. Gantilah lah yang LED gitu loh. Ayo kan udah punya. Ini didengarkan ini. Ini udah punya loh lampu LED-nya kan di MT25 dia udah LED yang baru. Ya tinggal gantilah. Aftermarketnya juga kan banyak ya. Banyak kok. Gantilah gitu. Inspirasinya banyak gitu ya. Karena LED itu udah jadi kayak sesuatu yang keren buat gue ya. Iya. Ya gitulah buat Yamaha apresiasi NMAX akhirnya lampunya LED. Yamaha, Honda, Suzuki apresiasi lah ya juga ya semuanya oke. Apalagi Beat. Itu gue suka Beat Street. Walaupun Alja kurang tapi gue suka. Oke, thank you Alja sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman juga udah nonton nih, terima kasih sekali lagi. Dan yang terakhir buat Alja, gue tunggu YouTube pribadinya. Jangan sampai enggak. Amin doain aja. Thank you Alja. Siap, thank you ya. Sampai ketemu lagi.